Diturunkannya Al-Quran di bulan yang mulia Ramadan, di waktu yang mulia, melalui makhluk-makhluk yang mulia tadi, maka tujuannya adalah hudal linnas, memberikan pedoman berkehidupan yang sempurna untuk manusia. Dari mulai ia menjalani tugas berkehidupan sampai ia wafat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berisi 30 juz, 114 surah. Bukan sekedar untuk dibaca, karena membaca untuk mengetahui isinya, setelah tahu, dipahami, dan diamalkan. Jadi Al-Quran, desainnya, konsepsinya adalah petunjuk berkehidupan, pedoman kehidupan yang sempurna, yang Allah firmankan, bukan kata-kata makhluk, bukan rekayasa manusia, bukan buatan manusia tertentu, tapi firman Allah sang pencipta kita yang membimbing kita dengan sempurna berkehidupan. Dijelaskan isi firman itu lewat penjelasan Nabi SAW. Turun ayat, Nabi jelaskan. Maksudnya begini, prakteknya seperti ini. Bukan sekedar dalam konteks ibadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara berzakat, tapi juga dijelaskan bagaimana cara berakhlak, bersopan santun kepada orang tua bagaimana, ayah dan ibu seperti apa, orang tua mendidik anak bagaimana, menjalani kehidupan bermasyarakat seperti apa, menjalani kehidupan berbangsa bagaimana, dan lebih daripada itu, bagaimana kita menghamba kepada Allah, bagaimana kita mewujudkan keimanan kita dan mengimplementasikannya dalam konteks ibadah. Itu yang paling pokok. Maka ketika turun ayat tentang sholat, ketika turun ayat tentang haji, maka aturannya jelas diterangkan oleh Nabi. Diatur begini cara sholat yang benar, begini cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam konteks membuat saf. Ini laki-laki, kalau ada perempuan seperti ini caranya. Kalau Jumat ini yang khutbah siapa, yang mendengarkan siapa, yang ikut siapa, yang dianjurkan siapa. Lengkap semuanya, bukan hanya ayatnya, bukan hanya hadis penjelasannya, tapi juga hikmahnya disampaikan. Kenapa yang khutbah mesti laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Kenapa yang ditekankan laki-laki? Kenapa sepekan sekali? Ada hikmahnya. Dan manfaatnya, apa dampak sholat bagi kehidupan kita? Dari mulai ketenangan, dari mulai menghilangkan unsur-unsur keburukan, fahsya dan mungkar, dari mulai mengondisikan hati khusyuk untuk berdoa, membangun sebuah tautan, konektivitas antara hamba, makhluk dengan Khalik, semua dijelaskan dengan sempurna. Nah, teman-teman, semua kesempurnaan ini, maka ia menjadi jalan kehidupan yang jelas bagi setiap insan beriman. Sepanjang dia muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu kan syahadat yang diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi dengan sesungguhnya sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan diibadahi kecuali Allah. Kata Allah itu mengandung unsur uluhiyah, dipertuhankan, dan ma'budul haq, ya, yang disembah, diibadahi. Itu maksudnya di Quran surah ke-20 Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana, itu uluhiyahnya. Fa'budni, itu ubudiyahnya kita kepada Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, akulah Allah. Gak ada Tuhan selain aku, itu uluhiyah, dipertuhankan. Fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembah aku. Bertanya kita bagaimana caranya ya Allah? Maka sempurna syahadatnya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka cara kita menyembah Allah, cara kita bertuhan kepada Allah, maka ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan dengan itu bukan sekedar benar, tapi berpotensi mendapatkan cinta Allah. Demikian diisyaratkan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, viralkan, sampaikan, jika memang kalian, ya umatnya Nabi Muhammad SAW khususnya, serius mencintai Allah, ingin mengabdi kepada Allah, maka buktikan caranya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Ikuti. Ingin sholat, ikuti Nabi mengajarkan sholat. Ingin zakat, ikuti petunjuk Nabi bagaimana cara berzakat. Ingin haji, ikuti manasik yang Nabi tunjukkan. Khudhu anni manasikakum. Kata Nabi, ambil dariku bagaimana cara kalian bermanasik. Ikuti. Yuhibbukumullah. Kalau itu diikuti dengan benar, berpotensi cinta Allah diturunkan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan berpotensi Allah mengampuni semua dosa-dosa sehingga dijaga kita berbuat baik sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, semua ketentuan yang mengatur kehidupan kita ini, baik konteks akidah, keberimanan kita kepada Allah, ibadah, cara kita mengimplementasikan iman dengan menyembah Allah dengan segala aspeknya dan dimensinya, akhlak, cara kita bersikap memuliakan Allah dalam ibadah ataupun memuliakan lingkungan dalam konteks berinteraksi sosial, atau juga dalam konteks bermuamalah, bagaimana berinteraksi baik secara personal, dalam lingkup keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbeda keyakinan, semua lengkap
dalam Quran, penjelasannya secara detail dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga memberikan kita jalan yang jelas dan terang untuk mengikutinya. Ya kan?